Jumpa kembali bersama Yutunis 1988. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah sebelum masalah benar-benar muncul. Hal ini terkait konsep pencegahan atau proaktif dalam menghadapi potensi masalah. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang cara menyelesaikan masalah sebelum masalah itu datang. Mengidentifikasi potensi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pola atau tren yang ada, evaluasi historis, atau melakukan analisis risiko. Setelah mengidentifikasi potensi masalah, lakukan analisis mendalam untuk memahami akar penyebabnya dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dengan demikian, kita dapat mengatasi dengan lebih baik bagaimana masalah dapat berkembang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, buatlah rencana tindakan proaktif. Identifikasi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari masalah yang potensial tersebut. Implementasikan rencana tindakan preventif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan untuk mencegah atau memitigasi masalah. Monitoring secara teratur terhadap efektivitas rencana tindakan preventif yang telah diimplementasikan. Evaluasi apakah langkah-langkah yang telah diambil telah berhasil mengurangi risiko atau mengatasi potensi masalah. Untuk mempelajari hasil dari upaya pencegahan yang telah dilakukan, tinjau apakah ada area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pendekatan preventif yang telah diambil. Kondisi atau faktor lingkungan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memperbaharui strategi pencegahan sesuai kebutuhan. Selain itu, budayakan kultur di sekitar kita untuk mengutamakan pencegahan. Dengan cara ini, seluruh tim atau lingkungan di sekitar Anda dapat lebih peka terhadap potensi masalah dan lebih aktif dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka menjadi masalah nyata. Ini akan membantu dalam meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul dan meningkatkan efisiensi, serta berkelanjutan dalam mengelola tantangan yang dihadapi. Kehidupan dalam kedamaian di mana seseorang merasakan ketenangan dalam segala hal, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Indahnya kehidupan dalam kedamaian dalam dijelaskan melalui beberapa aspek yang saling terkait. Dalam kedamaian, pikiran kita tidak terganggu oleh kekhawatiran, stres berlebihan, atau kecemasan. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang positif dan membangun, seperti mencintai dan menghargai diri sendiri serta orang lain di sekitar kita. Ketika hidup dalam kedamaian, kita mampu mengelola emosi dengan baik. Hal ini membantu kita untuk tidak mudah membawa arus emosi negatif, seperti kemarahan atau kesedihan yang dapat merusak hubungan sosial dan kesejahteraan pribadi. Kedamaian memungkinkan terciptanya hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika kita merasa tenang dan bahagia dengan diri sendiri, kita lebih mampu memberikan dukungan emosional dan menciptakan ikatan yang mendalam dengan orang-orang terdekat. Kedamaian juga berperan penting dalam kesehatan fisik.
ketika tubuh dan pikiran bebas dari tekanan berlebihan, sistem kekebalan tubuh lebih kuat, dan kita cenderung hidup dengan pola hidup yang lebih sehat. Bagi banyak orang, kedamaian juga terkait dengan dimensi spiritual. Ini dapat berarti menemukan makna hidup yang lebih mendalam, merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, atau mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dalam lingkungan yang tenang, seseorang dapat lebih fokus dan efektif dalam mengejar tujuan hidup. Ini memungkinkan untuk lebih banyak meraih pencapaian pribadi dan profesional, karena energi tidak berbuang pada hal-hal yang tidak produktif. Indahnya kehidupan dalam kedamaian terletak pada kualitas hidup yang meningkat secara menyeluruh, di mana setiap aspek kehidupan mendapat ruang untuk berkembang secara optimal. Kedamaian bukanlah keadaan statis, tetapi sebuah proses yang melibatkan kesadaran dan upaya kontinu untuk menciptakan dan mempertahankan keseimbangan dalam hidup. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih.